Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu di halaman 38. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan mengetahui bagaimana siklus energi untuk menghasilkan minyak bumi, ya. Yaitu pertama, kalian bisa melihatnya ya di halaman 38, tema 2. Untuk langkah pertama adalah ganggang yang hidup di danau tawar, bisa juga di laut ya, mengumpulkan energi dari matahari untuk proses fotosintesis ya. Jadi ganggang ini mengambil sinar mataharinya untuk proses fotosintesis ya. Kemudian langkah kedua, setelah ganggang-ganggang ini mati, nih semuanya mati ya, misalnya ini banyak sekali ya ganggang yang di laut. Setelah ini semuanya mati ya, perhatikan mati, akan terendap di dasar cekungan sedimen dan membentuk batuan induk nih. Ketika ini semua mati, maka ganggang-ganggang ini semuanya akan berada di cekungan. Misalnya ini ada cekungan seperti ini ya, maka ganggang tadi semuanya numpuk di sini ya, bertumpuk. Kemudian batuan induk adalah batuan yang mengandung karbon ya. Jadi ini mengandung karbon ya, mengandung karbon. Batuan ini bisa batuan hasil pengendapan di danau ya, tadi di danau bisa di delta maupun di dasar laut nih, misalnya ini di dasar laut ya. Proses pembuatan karbon dari ganggang menjadi batuan induk ini sangat spesifik, jadi sangat khusus, tidak sembarangan. Itulah sebabnya tidak semua cekungan seperti ini ya, di laut itu banyak cekungan ya. Jadi tidak semuanya akan menjadi minyak bumi ya. Sekarang langkah ketiga, batuan induk akan terkubur. Tadi semuanya terkubur ya, semuanya terkubur ke bawah. Di bawah batuan-batuan lainnya. Jadi di sini mungkin ada batu lagi ya. Ini berlangsung selama jutaan tahun. Jadi jutaan tahun ya, bukan 1 tahun. Mungkin 20 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin 1000 tahun ya. Proses pengendapan ini berlangsung terus-menerus. Jadi tadi ganggang yang sudah mati tertumpuk terus ya, tertumpuk ya. Salah satu batuan yang menimbun batuan induk adalah batuan reservoir atau batuan sarang. Nih, batuan sarang antara lain ada batu pasir, nih pasir-pasir yang di laut ya, batu gamping yang berwarna kadang putih, atau batuan vulkanik ya, batuan yang berasal dari gunung berapi. Kemudian semuanya tertimbun dan terdapat ruang berpori-pori di dalamnya. Nih ada pori-porinya ya, ada celah-celahnya. Jika daerah ini terus tenggelam ya, dan terus ditumpuki oleh batuan-batuan lain di atasnya ya, tertumpuk terus oleh batu ini, batuan yang mengandung karbon ini akan terpanaskan nih ya. Yang ini akan panas, akan menjadi panas ya, karena tadi tertumpuk terus. Makin ke dalam atau masuk amblas ke bumi, makin ke dalam, suhunya akan bertambah. Minyak terbentuk pada suhu 50 sampai 180 derajat Celcius ya. Jadi panas sekali ya, melebihi panas tubuh kita. Tetapi puncak atau kematangan terbagus akan tercapai jika suhunya mencapai 100 ya. Nih, untuk 100 sudah bagus ya kematangan dari minyak bumi itu. Ketika suhu terus bertambah,
cekungan itu makin turun, yang juga diikuti penambahan batuan penimbun nih, ya, makin ke bawah terus, suhu tinggi ini akan memasak karbon yang ada menjadi gas nih. Karbon yang di sini akan menjadi gas, ya, menjadi gas. Karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen atau air, membentuk hidrokarbon, ya. Minyak yang dihasilkan oleh batuan induk nih yang tadi ya, yang telah matang ini berupa minyak mentah, jadi masih mentah. Walaupun berupa cairan, ciri fisik minyak bumi mentah berbeda dengan air, ya. Salah satunya yang terpenting adalah berat jenis dan kekentalannya. Jadi kentalnya beda. Kekentalan minyak bumi mentah lebih tinggi daripada air, tetapi berat jenis minyak bumi mentah lebih kecil, ya. Nih Ibu ilustrasikan seperti ini. Nih. Ketika sudah menjadi minyak, ya, minyak bumi, maka air itu akan berada di bawah, ya. Sedangkan minyak buminya akan naik ke atas karena berbeda berat jenis tadi, ya. Tidak bisa bercampur karena berbeda beratnya, ya. Nih. Jadi ketika ada yang menambang minyak bumi, maka minyak ini akan mudah terangkat, ya. Ketika sudah habis, maka ternyata yang terakhir adalah air, sudah habis, ya, maka akan terjadi perbedaannya, ya, terlihat sekali, ya. Ibu lanjutkan. Ketika minyak tertahan oleh sebuah bentuk batuan yang menyerupai mangkok terbalik, tuh minyak ini akan bertahap dan siap ditambang, ya, seperti tadi, ya, minyaknya berada di atas. Sekarang untuk latihannya, Ibu minta kalian mengerjakan soal halaman 40 yang ayo mencari tahu, ya. Silakan kerjakan, ya.